Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anila Sari. Hari ini saya akan kembali lagi dengan Learning Journal teman-teman. Nah teman-teman, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi berdasarkan materi, presentasi dan juga jenis pembicaraan publik yang telah kita pelajari, sekaligus mengaitkannya dengan praktik pembicaraan yang dilakukan teman-teman di kelas hari ini. Dalam materi dijelaskan bahwa pembicaraan terbagi menjadi dua ranah, yaitu ada ranah privat, ranah publik, dan juga ranah pembicaraan. Nah, ranah publik itu perbicaraan di ranah privat biasanya dilakukan bersama keluarga atau sahabat dekat, sedangkan berbicara di ranah publik dilakukan di depan audiens yang lebih beragam dengan tujuan tertentu serta membutuhkan kesiapan komunikasi yang baik. Nah teman-teman, salah satu bentuk pembicaraan di ranah publik adalah presentasi, yaitu kegiatan menyampaikan informasi, terus menjelaskan gagasan, ataupun mempraktikkan suatu materi di hadapan audiens secara terencana dan terstruktur. Selain presentasi kita juga mempunyai mengenal pembicaraan impromptu, yaitu berbicara dengan spontan tanpa persiapan yang panjang. Praktik yang dilakukan 3 teman saya waktu kemarin, termasuk latihan impromptu tuh karena mereka menyampaikan materi secara langsung di depan kelas. Dalam materi juga dijelaskan prinsip komunikasi yang perlu diperhatikan oleh seseorang presenter. Pertama, kita harus mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan. Kedua, memahami tujuan yang komunikasi, apakah untuk memberi informasi, mendidik, dan juga mempengaruhi audiens. Ketiga, mengenai karakteristik khalayak agar pesan dapat diterima dengan baik. Nah, prinsip berikutnya adalah menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan juga sesuai dengan situasi, teman-teman. Nah, serta mampu menghilangkan hambatan komunikasi atau noise. Nah, seperti rasa gugup, menyampaikan yang terlalu panjang, atau kekurangnya fokus bicara gitu. Nah, jika kita kaitkan dengan praktik permateri yang kemarin, speaker yang kemarin itu tuh menunjukkan tujuan komunikasi serupa, pemberian pemahaman sosial kepada audiens. Pemateri yang kedua yang menjelaskan daerah Lampung berfungsi memberikan informasi dan juga menambah wawasan, sedangkan materi yang ketiga mengenai menjaga tubuh anak sekolah dasar menunjukkan fungsi komunikasi sebagai edukasi dan perlindungan sosial. Melalui praktek tersebut kita dapat melihat bahwa keberhasilan presentasi kita hanya bergantung pada materi, tapi juga pada cara penyampaiannya, kejelasan suara, kontak mata, serta kemampuan membangun hubungan dan audiens gitu. Nah, materi juga menekankan bahwa rasa takut saat berbicara di depan umum merupakan hal yang wajar, bahkan disebut bahwa musuh utama seseorang itu pembicaraan bukanlah audiens, melainkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, latihan persiapan dan juga kepercayaan diri menjadi kunci keberhasilan presentasi. Selain itu, presentasi yang baik harus memiliki tujuan dan target yang jelas, yaitu membuat audiens memahami pesan yang disampaikan serta mendapatkan pengetahuan yang baru. Melalui kegiatan praktik kemarin, kita dapat memahami bahwa kemampuan komunikasi publik merupakan keterampilan penting yang perlu terus dilatih, karena kemampuan presentasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akademik maupun karir di masa depan. Contoh, kita udah lulus kuliah, kita harus punya komunikasi yang baik kalau misalkan itu pengen karir kita bagus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Demikian refleksi dapat yang saya sampaikan, teman-teman. Oke, sebelum kita berakhir ya, pesan yang harus saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa ilmu public speaking dan juga komunikasi itu sangat baik bagi masa depan tadi ya, teman-teman. Contohnya, ketika kita pinter, punya ahli, tetapi kita tidak mempunyai keahlian komunikasi, itu sama aja kita tidak mampu mempromosikan diri sendiri. Dalam artian, kita tidak bisa menjual jasa atau keahlian kita kalau komunikasi saja kita belum bisa gitu tuh. Artinya, public speaking ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat berarti gitu. Ini juga pesan yang disampaikan oleh dosen saya dan kita harus mengimplementasikan ke depannya gitu teman-teman. Dan juga komunikasi itu sangat bagus untuk karir, terus untuk values kita di khalayak orang gitu kan. Terus
kita juga mampu menyampaikan sesuatu tanpa gugup gitu, menyampaikan sesuatu kepada orang banyak sehingga orang mempunyai pemahaman yang bagus juga gitu dengan komunikasi kita gitu. Nah, intinya komunikasi itu sangat baik untuk kinerja pekerjaan, apalagi kalau kata dosen itu kamu kalau public speaking-nya bagus, diusahakan pas nanti ujian proposal atau semisalkan skripsi gitu tuh, kalian harus mengeluarkan sisi public speaking kalian yang lebih baik lagi gitu. Karena dosen suka banget sama orang yang bisa public speaking gitu, teman-teman. Mungkin semua orang juga suka gitu. Maksudnya bisa memahami pemahamannya sendiri gitu. Terus bisa menyampaikan kepada halayak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.